Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NIM 231012532007, absen 52 kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan video micro teaching untuk mata kuliah IPA SD2 yang diampu oleh Ibu Muhsinah Anissa, SSI MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Di sini kita akan belajar tentang garis khatulistiwa dan poros bumi. Sebelumnya ada yang ingat nggak? Materi sebelumnya itu belajar tentang apa? Ya, Siva, silakan. Ya, benar. Jadi materi sebelumnya itu kita tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada perwakilan kelas atau ketua kelas. Pada Jadi Alamin, silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Dikarenakan kita muslim semua, jadi kita menggunakan acara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, Jaki Alamin, Hadir. Nur Syifa, Nur Aisyah, Laira, Irja, Ini dan belum mana sakit. dia? Oh, sakit. Kami jalan. Oh, berarti dia izin ya? Ke Izin. Bromo. Lalu Rizky Awali, Nggak tahu. Dari Tidak ada pagi sakit? nggak ada. tidak ada izin? Oh, berarti Alfa. Sofia, Rahimah, Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sebelumnya mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu. Pada muat, Ibu. Siapa kemalunya, Bu? Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan boleh duduk kembali di kursi masing-masing.
matahari tegak di atas kepala dan gravitasi sedikit lebih rendah. Selanjutnya kita sebelum memulai pembelajaran kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan membagikan bahan bacaan kepada kalian. Kalian akan menjelaskan pengertian dan fungsi garis khatulistiwa serta poros bumi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dengan bahan bacaan yang Ibu berikan dan berdiskusi, kalian akan mampu mengidentifikasi dampak dari posisi garis khatulistiwa dan kemiringan poros bumi terhadap kehidupan manusia. Lalu Ibu akan menampilkan video tentang permasalahan pada garis khatulistiwa. Tahukah kamu apa itu garis khatulistiwa? Kira-kira fungsinya untuk apa ya? Dan selain Indonesia, negara-negara mana saja yang dilewati oleh garis khatulistiwa? Jadi, pemirsa TVRI Maluku, khatulistiwa merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab yang bisa juga disebut dengan ekuator. Garis khatulistiwa adalah garis imajiner atau khayal yang dianggap tepat berada di tengah bumi di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi bumi. Garis khatulistiwa merupakan garis lintang di titik koordinat 0 derajat yang membuat bumi terbagi di dua bagian, yaitu bagian sebelah utara dan bagian sebelah selatan, di mana panjang garis khatulistiwa sekitar 40.070 km. Garis khatulistiwa merupakan salah satu dari 5 garis lintang yang sangat penting di bumi. Nah, kira-kira apa ya fungsi dari garis khatulistiwa? Yang pertama, fungsinya untuk membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Yang kedua, menjadi patokan untuk membedakan beberapa zona iklim yang terdapat di bumi. Yang ketiga, menjadi patokan untuk menentukan lokasi tempat atau sumber negara. Yang keempat, menjadi patokan untuk sistem navigasi bagi transportasi laut dan penerbangan. Yang kelima, untuk menentukan posisi dari matahari sepanjang tahun. Yang keenam, untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat permukaan dan arus air laut. Yang ketujuh, garis ini memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berasal dari dua kawasan, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Dan yang terakhir, fungsinya adalah bidang militer, yakni daerah-daerah yang dilewati garis khatulistiwa sangat cocok untuk tempat peluncuran pesawat luar angkasa atau roket. Wah, ternyata banyak juga ya fungsi dari garis khatulistiwa. Nah, pemirsa, ternyata tidak hanya Indonesia loh yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada juga beberapa negara lain seperti Ekuador, Kolombia, Brazil, Sao Tome, Republik Gabon, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives, dan Ibrahim yang menjadi Indonesia Barat Turki, Indonesia, Maroko. Grammarly helps me get the best grades possible while depleting the least amount of hours of my week. I'm Laura Taylor. I'm a student in Future CMO, and I love Grammarly. Nah, dari video tadi, tahu nggak mengapa daerah di sekitar garis khatulistiwa lebih panas dibandingkan daerah lain? Ada yang tahu? Ceki? Apa tadi ya? Kamu dilewati oleh matahari di atas kepala. Iya benar. Raisa? Ya tahu Bu. Jadi, Nggak boleh gitu. ya tidak boleh seperti itu. Daerah yang di sekitar garis khatulistiwa lebih panas dibandingkan daerah lain karena garis yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu mataharinya berada di atas kepala kita, jadi terasa panas lebih mencekam di daerah yang dilewati garis khatulistiwa tersebut. Berarti Bu mataharinya lewatnya di atas garis itu ya? Kalau di atas garis khatulistiwa dia di atas kepala. Kalau di kita? Kalau di kita
Jadi dia nggak garis kepala. Enggak, kalau kita di Kalimantan Selatan enggak. Berarti sesama ini juga berarti di sini. Ya, ya, Yang di sini. Selanjutnya apa sih garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis hayal yang mengelilingi bumi, membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Lalu yang kedua itu poros bumi. Poros bumi adalah garis lurus imajiner yang melewati pusat bumi dan membentang dari kutub utara ke kutub selatan, tepat tempat bumi berputar pada dirinya sendiri. Lalu fungsi garis khatulistiwa. Oke, bagian A, silakan Laira bacakan. Fungsi garis khatulistiwa A. Pembagian bumi. Garis ini membagi bumi menjadi dua belahan yang setara, yaitu belahan utara dan selatan, dan menjadi acuan dasar dalam sistem koordinat geografis. Lalu yang B, silakan kepada Nur Aisyah bacakan. Pengaruh terhadap iklim. Garis khatulistiwa memainkan peran kunci dalam menentukan pola iklim di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Wilayah di sekitar khatulistiwa cenderung memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi sepanjang tahun. Lalu yang C, Sofia. C. Pengaruh terhadap durasi siang dan malam. Di sepanjang garis khatulistiwa, durasi siang dan malam relatif konstan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan oleh posisi matahari yang berada tepat di atas kepala pada waktu tengah hari selama equinox. Lalu yang D, Nur Sipa. Penting untuk navigasi dan pemetaan. Garis khatulistiwa digunakan sebagai referensi utama dalam navigasi dan pemetaan, membantu menentukan lokasi geografis suatu tempat di bumi. Terima kasih. Lalu selanjutnya, fungsi utama poros bumi adalah sebagai bumi rotasi yang memungkinkan bumi berputar, sehingga menyebabkan terjadinya siklus siang dan malam serta perbedaan waktu di berbagai wilayah. Rotasi ini juga mempengaruhi pola cuaca dan iklim dengan membagi panas matahari secara merata, serta menyebabkan fenomena seperti gerak semu harian matahari dan efek Coriolis yang membelokkan angin dan arus laut. Lalu Ibu akan membagikan bahan bacaan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dibaca terlebih dahulu, nanti dari bahan bacaan ini akan ditanyakan apa saja permasalahannya. Dari bahan bacaan tersebut kita akan menjawab LKPD yang akan dibagikan kepada masing-masing kelompok. Jadi, petunjuk pengerjaan LKPD ini yang pertama, bentuk satu kelompok yang terdiri dari 3 orang sudah. Lalu diskusikan bersama teman tentang permasalahan yang diberikan guru. Tadi yang permasalahan ini, yang di depan itu ya. Lalu ya, tuliskan nama kelompok pada cover lembar kerja peserta didik. Di depan sini ditulis dulu kelompok berapa dan nama-namanya siapa. Lalu yang keempat, amati studi kasus yang dibacakan guru. Dan nomor 5, membaca bahan bacaan terlebih dahulu untuk mengetahui jawaban tersebut. Lalu menjawab pertanyaan yang diberikan. Sebelum diskusi, silakan membaca bahan bacaan dan informasi berikut ini.
akan menilai dari sikap, dari kalian mengisi LKPD, dan penilaian individu nanti akan Ibu nilai. Sama aja.
Dikit lagi loh. Mengapa daerah yang dilalui garis khatulistiwa terasa lebih panas dibandingkan wilayah lain? Karena matahari hampir selalu berada di atas garis khatulistiwa. Sinar matahari jauh lebih tegak sehingga daerahnya lebih panas sepanjang tahun. Terus berdasarkan permasalahan di atas, tentukan penyebab dampak yang terjadi akibat kemiringan poros bumi panas berlebih. Bagaimana cara manusia beradaptasi terhadap perbedaan suhu dan musim akibat khatulistiwa dan poros bumi? Dengan cara kombinasi respon biologis, perilaku, dan teknologi. Bisa dengan adaptasi perilaku dan budaya seperti pakaiannya, penggunaan pakaian berlapis atau bahan yang sesuai. Oke, dari kelompok lain apakah ada yang memberi tanggapan? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan kepada Rahimah. Nomor 2 dari kami beda dari Samapun. Iya, punya kalian apa? Jadi yang menyebabkan terjadinya itu tadi nomor 2 tuh menyebabkan bumi menerima sinar matahari secara tidak merata sepanjang tahun karena kemiringan poros bumi itu. Yang ini tadi apa? Panas berlebih. Oh iya, ya Kak. Terima kasih kepada kelompok 1 dan telah memberi tanggapan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi kami yang pertama, mengapa daerah yang dilalui garis khatulistiwa terasa lebih panas dibandingkan wilayah lain karena matahari tepat berada di atas kepala. Yang kedua, berdasarkan permasalahan di atas, tentukan dampak yang terjadi akibat kemiringan poros bumi terhadap kehidupan di bumi. Jawabannya adalah menyebabkan bumi menerima sinar matahari secara tidak merata di sepanjang tahun. Yang ketiga, bagaimana cara manusia beradaptasi terhadap perubahan suhu dan musim akibat garis khatulistiwa di poros bumi? Jawabannya yaitu menyesuaikan cara hidupnya, seperti memilih pakaian yang sesuai dengan musimnya atau suhunya. Baik, untuk kelompok 2 apakah ada tanggapan? Cukup. Beri aplaus kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Apakah ada komentar atau tidak dari LKPD yang diberikan tadi? Tidak ada, Bu. Sudah. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kegiatan mana yang paling menarik? Matahari di atas kepala. Oh, iya. Ingin menjangkau matahari tok, yeay. Bos. Bu, nakal, Bu. Tidak boleh seperti itu ya. Tadi Alan jadi Superman. Superhero. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, jadi daerah di garis khatulistiwa lebih panas karena sinar matahari jatuh hampir tegak di atas kepala kita. Kemiringan poros bumi menyebabkan perbedaan musim, panjang siang malam, serta variasi suhu di berbagai wilayah. Manusia beradaptasi melalui cara hidup yang sesuai iklim, mulai dari memilih pakaian,
Nah, refleksi dulu. Iya, refleksi dulu. Nah, nanti kita akan mengadakan refleksi atau tindak lanjut dan remedial. Jadi ibu bagikan refleksi yang dikerjakan di rumah nanti minggu depan dibawa ya. PR kamu. Iya, ini PR. Boleh digoyangkan mama. Boleh dibantu mama, tapi jangan seutuhnya untuk dikerjakan mama. Jadi kalian harus ada belajarnya juga. Ibu tahu kok kalau ada kerja kamu. Kelihatan saja jawabannya. Baca namanya. Oke. Selanjutnya kita berada di sesi penutup. Mari kita tutup dengan kata alhamdulillah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepulangan kita hari ini. Wakilnya Bu, gantian Bu. Siapa wakilnya? Ayo silakan Wakilnya maju. Sipa Bu. Turun. Nggak mau Bu, wakilnya sedang tidak hadir hari ini, jadi ketua kelas yang kita. Baik, sebelum kita bahas pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Rabbana